Kita langsung saja buka, bagaimana wrap up dari kegiatan World Economic Forum sejauh ini, Pak, dan Indonesia Pavilion tentunya? Ya memang World Economic Forum ini kita kali ini mungkin mencoba menampilkan yang lebih besar ya, lebih baik, lebih besar dan karena bukan hanya kita ingin membawa Indonesia, tapi kita ingin menampilkan apa yang menjadi prioritas kita. Prioritas kita ke depannya, terutama dari segi investasi, perekonomian, dan lain-lain. Tapi juga di samping bersamaan kita menyampaikan juga apa yang sudah kita lakukan in term of policy, regulasi, yang memang sudah baik. Tetapi kalau kita tidak sampaikan, kita tidak utarakan, mereka tentu tidak tahu bahwa hal-hal positif apa yang kita sudah lakukan dalam rangka kita meningkatkan investment climate kita. Karena di saat bersamaan kan kita juga mendapatkan masukan dari mereka juga gitu ya. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan sehingga kita menjadi lebih baik lagi, lebih open lagi, lebih friend, lebih bagus. Karena mereka kan juga banyak bertemu dengan banyak negara tetangga kita, jadi kita bisa mendapatkan masukan seperti itu. Dan prioritas kita baik tidak hanya dari segi perekonomian, tapi kita juga tampilkan dari segi culinary, kita juga tampilkan karena di sini kita juga ada Indonesian Night, Pavilion kita, tetapi bagaimana kita juga Indonesia komit kepada membangun kerjasama yang baik, terbuka, berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi itu juga yang kita sampaikan di sini. Ada sektor yang dibawa secara khusus, Pak, di misi ini? Iya, sektor-sektor yang kita tampilkan tentunya yang biasanya itu appetite tinggi itu adalah sektor di renewable energy, yang dimana kebetulan memang di sektor renewable energy ini atau energi baru terbarukan kita mempunyai potensi yang sangat besar. Itu kita tampilkan potensinya itu kita sampaikan sampai 3.700 gigawatt ya. Tapi yang kapasiti yang sudah terpasang baru 15,1 gigawatt. Jadi potensi masih sangat besar dari solar, dari geothermal, dari hydro dan yang lain-lain. Jadi itu yang kita sampaikan potensi itu, dan apa juga kita siapkan in term of SDM-nya, sumber daya manusianya. Itu kita sampaikan juga dari segi regulasi seperti apa. Jadi tidak semata-mata kita bilang oh ini proyeknya, tapi kita sudah tampilkan lebih dari detailnya, lokasinya, tempatnya, infrastrukturnya apa, policy regulasinya apa, sehingga mereka mengetahui bahwa kita ini lebih memberikan kepastian atau certainty pada saat mereka akan berinvestasi ke Indonesia. Itu salah satunya di bidang renewable energy, tapi di energy transition. Kemudian ya kita memberitahukan juga mengenai downstream atau hilirisasi yang kita lakukan di walaupun kita lebih banyak terpusat di mineral pada saat ini, tapi kita juga memberitahu mereka bahwa kita masuk ke hilirisasi di perkebunan, di kelapa, perikanan, dan yang lain-lain. Nah, kan potensi-potensi itu ada, dan kita tawarkan mereka untuk kerjasama untuk investasi, tidak hanya sendiri, tapi bisa juga kerjasama dengan kami, dalam hari ini dengan Danantara, jadi itu juga kita sampaikan, dan itu responnya sangat positif ya, karena mereka melihat sekarang, kalau mereka investasi kemudian local partnernya Danantara sebagai sovereign fund, ini kan memberikan mereka keyakinan bahwa ini resikonya pasti jauh lebih baik gitu, karena pemerintah Indonesia aja melalui badan investasi itu investasi bersama dengan mereka. Jadi dan tentunya di bidang food security dan yang lain itu kita tampilkan, tapi itu prioritas-prioritas yang kita sampaikan. Oke. Kalau untuk Danantara sendiri, kan kali ini kolaborasi 3 lembaga, Pak, dari BKPM, Danantara, Kadin. Nah, Danantara sendiri ada target nggak, Pak, yang ingin dicapai? Ya, kalau di Danantara sendiri ini adalah salah satu kesempatan untuk kita juga lebih memperkenalkan Danantara. Walaupun surprisingly, saya cukup surprise, banyak juga yang request. Contohnya saya ini baru selesai meeting dengan Prime Minister Bahrain. Ternyata dia mendengar mengenai Danantara dan pengen mengetahui lebih banyak. Jadi saya tadi meeting dengan Prime Minister Bahrain dan bagaimana kita bisa berkolaborasi bareng, karena ternyata dia juga bawa juga supermarketnya dia dan juga menteri yang lain. Jadi mereka sudah mendengar mengenai Danantara, karena kebetulan kan kita sudah bekerja sama dengan
sovereign wealth fund lainnya dari negara-negara Timur Tengah. Kita kan sudah ada kerjasama dengan Qatar, investment fund, kita juga udah kerjasama juga dengan negara-negara lain. Jadi itu mereka dengar dan mereka ternyata ingin juga kerjasama dengan kita. Jadi Biasanya bentuk kolaborasi seperti apa Pak? Untuk apa aja? jadi kolaborasinya itu bisa ada beberapa macam ya. Bisa kita sama-sama, kalau yang dengan Qatar itu joint fund, jadi mereka taruh dana, kita taruh dana. Dengan China kita juga seperti itu dengan CIC. Mereka taruh dana, kita juga taruh dana gitu ya. Dengan Qatar tuh $4 billion fund, dengan China $2 billion fund, dan juga pasti ada beberapa sovereign wealth fund lainnya. Dan juga ada juga yang per project, tapi itu yang salah satu, ada beberapa bentuk kerjasamanya. Ya dengan JBIC, dengan Jepang kita juga sudah tangan untuk pembiayaan pendanaannya. Dan ya inilah responnya mengenai Nantara positif kok, sangat positif. Berarti dengan pertemuan Bahrain ini ingin ada kerjasama di sovereign wealth fund ya Pak? Apakah ada project yang memang disampaikan juga Pak dari Bahrain? Ya, mereka menyampaikan ada dua, satu mengenai food security halal, satu lagi mengenai refinery di alumina. Karena mereka udah mempunyai perusahaan juga yang cukup sizable. Dan mereka ingin ada kerjasama dan kolaborasi dengan kita. Nah itu, dan rencana kita akan lanjutkan pertemuan ini di bulan Februari. Oke, berarti kemungkinan akan dilanjutkan dengan PT Inalum berarti ya Pak ya? Iya, atau bisa ya? Salah satu mungkin dengan Inalum. Oke. Pak, apakah di World Economic Forum ini juga akan ada agenda untuk mencari investor-investor untuk kampung haji kita Pak? Ya, kalau dengan kampung haji ya kelihatannya kita kerjakan sendiri dulu ya, karena di Danantara kita pengerjaan sendiri dulu, walaupun mungkin nantinya kita terbuka untuk mengajak yang lain, tapi khusus untuk kampung haji kelihatannya kita Danantara yang akan 100% dulu. Iya, kita investasi dulu di situ. Baik Pak, ini menarik juga untuk membahas tentang kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Ramai sekali pemberitaan di mana-mana perdana. Nah, isu apa, visi misi apa yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Prabowo di World Economic Forum yang Bapak ketahui? Ya tentunya ini nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden ya, tapi tentunya Bapak Presiden akan menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan tentunya selama 1 tahun terakhir ini, dan prioritas apa yang akan lebih diprioritaskan, dan bagaimana Indonesia ini memang selalu terbuka sesuai dengan our foreign policy yang non-alignment, dan bagaimana Indonesia ini bisa memainkan peranan yang sangat baik ini ke depannya, terutama di tengah tantangan geopolitik atau geoekonomi yang makin meningkat di saat ini. Nah, berkaitan dengan geopolitik, tadi Bapak juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, kita waktu dengar itu ya interesting lah kita ya. Kita very entertaining juga kita dengarkan ya. Paling penting dari kita bagaimana dari keterangan yang langsung itu kita Indonesia sesuai dengan diplomasi kita bisa menavigasi. Akhirnya bisa membaca. Bisa membaca, menavigasi dengan baik kebijakan-kebijakan yang akan keluar dari berbagai negara, termasuk dari US pada saat ini yang kita dengarkan langsung, sehingga ini bisa kita mengambil asas manfaat juga, asas yang positif untuk kepentingan perekonomian kita juga. Gitu ya.